Sampai mana ya fikih ya? Ruku. Masih rukun ya? Hmm. Bismillah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ba'du. Jamaah musalla al-ikhwan yang semoga senantiasa Allah muliakan. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan taufiknya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali berkumpul di musala yang kita cintai ini dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW. Semoga apa yang kita lakukan ini Allah ridai dan Allah tulis sebagai satu pahala yang akan kita temui balasannya nanti pada yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam pembahasan rukun salat ya. Baik. Rukun salat adalah sesuatu yang jika tidak ada dalam salat maka salat tidak sah. Maka rukun ini menjaganya sangat perlu. Karena tadi kedudukannya jika tidak ada maka salat tidak sah. Ya, kemarin kita sudah membahas beberapa sampai pada pembahasan ruku ya. Nah, berarti sekarang ruku dan juga tumakninah di dalam ruku. Ya, ruku ada batasan minimal, ada juga maksimal. Minimal disebut ruku atau seseorang ketika melakukannya maka dia disebut telah melakukan rukun ruku'. Itu bagaimana? Jika tangannya rohataihi bisa sampai pada lutut, maka itu minimalnya ruku'. Seseorang sudah dikatakan telah ruku' kalau sudah sampai tangannya ini bisa menyentuh lutut, walaupun punggungnya belum lurus. Tetapi yang paling sempurna sebagaimana diceritakan para sahabat Nabi bagaimana rukuknya Rasulullah adalah sampai lurus sehingga sekiranya diletakkan air di atasnya maka tidak bergoyang atau tidak tumpah. Nah, kemudian tumakninah di dalam rukuk. Tumakninah ini syarat atau rukun dalam setiap atau hampir setiap gerakan yang rukun ya. Baik ruku, i'tidal, duduk, ya, sujud, ini semuanya ada tumakninah. Nah, tumakninah itu apa? Tumakninah itu adalah diam sesaat. Ya. Diam sesaat kira-kira cukup mengucapkan subhanallah.
Seandainya dalam ruku tidak membaca doa sekalipun, maka sholatnya tetap sah. Tetapi yang terbaik adalah membaca doa. Baik membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau membaca subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, atau doa yang lain yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ruku sekiranya tidak baca doa sama sekali pun itu sudah sah rukuknya. Tetapi jika tidak ada tumakninah, di mana dia belum sempurna dan belum berhenti dalam posisi ruku langsung berdiri lagi, ya, maka ini rukuk yang tidak sah. Makanya inilah hadis yang kita sudah bacakan, musik sholatuhu, orang yang sholatnya buruk, ketika dia sholat dipanggil oleh Nabi SAW, ya fulan, ya, ulangi sholatmu, fa innaka lam tusalli, karena kamu belum sholat. Kemudian dia melakukan lagi dengan gerakan yang sama. Ketika selesai dipanggil lagi oleh Nabi, fulan kemari, ulangi lagi sholatmu, fa innaka lam tusalli, engkau belum sholat. Terus sampai ketiga, kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, la uhsinu ghairaha, la uhsinu ghairaha, aku nggak bisa sholat lebih baik dari yang sudah aku lakukan. Dia nggak tahu, ada yang kurang apa nggak tahu. Maka Nabi mengajarkan, kalau kamu ingin sholat, fakabbir, maka takbir, kemudian baca Al-Fatihah, lalu ruku' hatta tatma'inna raki'an, kamu ruku' sampai benar-benar tumakninah dalam ruku', tenang dalam ruku'. Nah, tenang ini ukurannya berapa? Kurang lebih sampai posisinya ruku' itu dia berhenti, kemudian cukup mengucapkan subhanallah. Udah, itu batas minim disebut ruku'. Dan memperpanjang ruku' tidak membatalkan sholat. Beda dengan rukun selanjutnya nanti, i'tidal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dilanjutkan dari yang i'tidal, saya lupa bawa yang terjemahnya. Tafadhol, ada yang baca? I'tidal. Siapa yang baca? Baca dari yang i'tidal. Rukun selanjutnya, i'tidal. Nah. Naam. Di antara dua sujud. Nah. 12 tumanina ketika duduk di antara dua sujud. 13 duduk terakhir. 14 tasyahud. Dalam duduk terakhir. Naam. Membaca salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 16 salam pertama, 15 banyak selesai dalam sholat. 14 menjalankan rukun secara sesuai dengan yang kami. Nah, baik. Berarti selanjutnya adalah i'tidal. I'tidal adalah posisi bangkit dari ruku'. Berdiri tegak sampai benar-benar tegak, kecuali dia yang punya penyakit bungkuk, ya berarti sampai dia upayakan semampunya. Nah, kalau yang yang normal, maka dia harus benar-benar tegak. Tegak dan berhenti sesaat. I'tidal dalam tumakninah dalam i'tidal. Tumakninah dalam i'tidal. Nah, dalam i'tidal, dalam mazhab Syafi'i, kalau terlalu panjang, maka yadur. Maka sholat itu bisa batal. Kenapa? Karena i'tidal dan juga duduk di antara dua sujud itu dianggap ruknun qasirun. Rukun yang ringkas, singkat. Yadurru tuluhu, akan menjadikan bahaya atau akan menjadikan rusak sholatnya kalau berlebihan panjang lama. Makanya dalam sholat istisqa pun Nabi memperpanjang itu ruku' dan sujud. Ya, bukan i'tidal. Tapi ala kulli hal ini khilaf. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad, pendapat yang dikuatkan adalah i'tidal dan juga duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, paham ya? Setelah sujud pertama kan duduk setiap rakaat. Duduk di antara dua sujud, dan i'tidal itu adalah ruknun qasir. Rukun yang ringkas. Maka kalau panjangnya berlebihan bisa mempengaruhi sholat. Tapi kalau rukuk mau panjang silahkan, sujud mau panjang silahkan. Nah, paham ya? Nah, di sini disebutkan dalam syarahnya, wajibu, dan wajib hukumnya Allah yatula,
tidak diperpanjang i'tidal. Fa inna tulahu amdan fa fi butlani salatihi thalathatu aujuh. Ya, tentang batalnya salat orang yang terlalu lama i'tidal ada 3 wujuh. Asahuha, yang paling kuat yang dipilih oleh Imamul Haramain Al-Juwaini wa qatabil Bughawi, tabtul, bisa membatalkan salat. Illa ma warada syar'u bitatwilihi, kecuali syariat mengizinkan untuk memperpanjang kondisi i'tidal seperti saat membaca kunut. Kan saat kunut kan dia i'tidal. Maka itu tidak membatalkan. Wa tsani, pendapat dalam mazhab juga, la tabtul mutlaqan, tidak membatalkan sama sekali. Wa tsalits, intula bi dzikrin akhar la bi qasdil qunut lam tabtul, wa hadza makhtarahu Nawawi. Kalau dia memperpanjang tapi tujuannya adalah zikir, maka ini tidak membatalkan salat, dan inilah yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Baik. Tetapi yang mu'tamad, yang dipegang kebanyakan Syafi'iyah, maka i'tidal itu tidak boleh lama-lama. Kecuali ada tujuan yang berkaitan dengan syariat, yakni seperti kunut. Nah. Selanjutnya wasujud, begitu juga sujud, wa tuma'ninatu fihi, sujud dan tuma'ninah di dalam sujud. Ya, dalilnya sama, yang menjadi rujukan tumakninah itu adalah hadis orang yang sholatnya ditegur Nabi sampai 3 kali. Nabi mengatakan, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajida." Kemudian sujudlah kamu sampai kamu benar-benar tenang di dalam sujud. Tsumma aqallu sujud, batas minimal disebut sujud. Batas minimal gimana? Batas minimal sujud adalah aqallu sujud ayyadha'a 'alal ardi minal jabha ma yaqa'u 'alaihi al-ism. Hendaknya meletakkan di tempat sujud jabhahnya, yaitu apa ini? Jidatnya, ma yaqa'u 'alaihi al-ism. Ya, batas minimal meletakkannya. Jadi gini, seandainya kita pakai peci, saya pakai peci segini ya. Saya pakai setengahnya. Kemudian saya sujud masih nempel sebagian. Sah tidak sujudnya? Masih sah. Tapi seandainya saya pakai peci sampai ketutup semua, kemudian saya sujud, maka tidak sah. Ya. Dan ini perlu diperhatikan, termasuk seandainya menutupi rambutnya panjang, kemudian ketika sujud, dia sujudnya di atas rambutnya karena rambutnya panjang. Ya, maka ini tidak sah. Atau dia pakai pakaian yang pakai kayak itulah. Kemudian dia sujud di atas kain yang dia pakai. Ya, baik jubah ataupun jaket yang ada ini, apa sih yang biasa dipakai anak muda itu ya. Ya, tapi ini ya panjang. Kemudian dia sujud di atas itu, maka ini tidak sah. Harus menyentuh tempat sujud. Tidak boleh terhalangi dengan sesuatu yang menempel di badan kita, menempel di badan. Adapun sejadahnya mau double berapa silahkan gitu ya. Tapi tidak boleh jabhah ini tertutup sesuatu yang menempel di tubuh kita. Pakaian, baik pakaian atau misalnya ini termasuk juga, ini juga bagi perempuan. Sebagian perempuan ketika sholat, dia ketika sujud, dia sujudnya di atas kerudungnya yang dia pakai. Ya enggak? Nah, misalnya dia sujud, kemudian pas mau sujud, kerudungnya digelar dikit ke tempat ini, kemudian dia sujud di atas. Nah, ini juga tidak boleh. Karena harus menyentuh, walaupun sebagiannya, tidak harus semuanya. Walaupun sebagiannya, kalau memang bisa menyentuh tempat sujudnya, maka sah. Dan batas minimal yang menempel, batas minimal ya ini, kita bukan bicara yang sempurna, batas minimal yang menempel adalah jidatnya saja. Seandainya ya dia tidak menempel yang lainnya, kan seperti disebutkan dalam hadis, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha, ya aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Ya, Nabi menyebut begini, ya kan?
Maka sebagian ulama mengatakan mazhab Imam Ahmad, hidung juga harus nempel. Ini mazhab Imam Ahmad. Ya, memberi isyarat begini. Maka mengatakan hidung juga nempel. Kalau kita memilih pendapat ini berarti sholat menggunakan masker tidak sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang harus nempel bukan hidung tapi cukup minimal jidat. Tapi yang sempurna jelas, yang sempurna adalah ditempel juga hidungnya. Dan juga tangan, kemudian dua lutut, kemudian juga apa bunyi? Tes. Baik. Kemudian juga kaki ini ya. Kaki ini juga harus nempel. Jadi kalau maaf ya, kalau seandainya begini ya, apa? Maaf ya, begini ya. Kakinya begini. Ini tidak sah ini menurut pendapat jumhur. Maka minimal begini saja. Atau lebih bagus kalau bisa yang paling sempurna adalah dia bisa mengarahkan ke arah kiblat. Rapat apa renggang? Ini rapat apa renggang? Dalam mazhab Syafi'i tidak rapat. Dalam mazhab Syafi'i tidak rapat. Tetap ada pendapat dari mazhab yang lain mengatakan rapat. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak rapat. Ini semua ada landasan dalilnya. Baik yang rapat maupun tidak rapat. Kan anggota yang sujud itu kan jidat. Ini. Kenapa kan jidat harus dulu jangan sampai terhalang dari. Iya. Ini anggota ini. Enggak. Ini kan sebentar ini ada kain. Itu memang begitulah ya, disebutkan para ulama bahwasanya ya kalau ini enggak pakai kan antum kebuka auratnya juga kan. Ini dalil yang khusus terkait dengan jidat. Ada dalil yang sifatnya khusus menyebutkan bahwasanya harus terbuka, tidak boleh tertutup oleh pakaian menggantung. Dan Nabi mengingatkan secara khusus ya seorang sahabat yang menggunakan pakaian orang Arab itu kan ada yang pakai kupluk-kupluk gitu ya. Itu diperintahkan untuk disingkap. Nah, tadi saya sebutkan dalam mazhab Syafi'i hanya jidat. Tapi kalau hidung ditempel itu yang paling sempurna. Karena ketika Nabi menyebut 7 anggota, itu Nabi kepala kan kalau 7 kan kalau hidung dihitung sendiri ada 8. Betul nggak? Kan ini 2, 4, 6, 7, 8. Tapi ketika Nabi mengatakan sujud di atas 7 anggota, Nabi menyebutnya begini, 1. Maka difahami sebagian ulama ini include, jadi 1. Nah, paham ya? Tapi ada yang mengatakan enggak, yang dimaksud Nabi itu jabhah saja, yaitu jidatnya saja. Nah, Jadi yang kaki, karena tadi kan kalau misalnya kaki renggang begini berarti ini 1, 2 gitu. Tapi karena nempel di sini 1, ada wah enggak, 2 lah, kakinya kan 2, kakinya 1. Kalaupun kakinya ya kan, tapi kan kakinya 2. Kecuali kalau orang kakinya 1, itu pun kakinya 1 itu kan hukum nadir, hukum yang jarang. Ya, nggak ada. Ada bapak ada. Enggak, itu memang 7 itu yang 1 include, dianggap include 1 antara hidung dengan jidat. Nah, perbedaannya di situ karena Nabi isyaratnya begini. Jadi ada yang menyebutnya ini juga. Makanya ketika dulu awal-awal Covid itu kan sempat ada yang ribut, wah sholat pakai masker nggak sah itu, ya kan? Ya karena memang ada pendapat yang mengatakan hidung juga harus nempel, sedangkan pakai masker tidak bisa nempel. Tapi dalam mazhab Syafi'i hidung tidak wajib, yang wajib minimal jidat. Tapi hidung ditempel itu yang sempurna. Nah. Kemudian sujud juga dianggap kalau sudah ada tekanan. Kalau tidak ada tekanannya, diberikan contoh di sini, seandainya di tempat sujud itu diletakkan cotton, kapas,
langkabasa itu akan tertekan. Jadi seandainya orang, misalnya nih, kayak anak-anak kalau sholat ya buru-buru gitu kan. Nah, ini kan dia belum meletakkan kepalanya di tempat sujud, tapi dia langsung. Nah, atau ditahan gini misalnya. Karena di sini misalnya ada bau aroma apa gitu ya, misalnya antum ngepasi sholat kadang kan bekas kaki orang kakinya ada luka atau apa, kemudian antum tahan ini, nempel tapi ditahan, itu nggak sah. Harus benar-benar diletakkan kepalanya. Karena kalau nggak diletakkan itu tidak disebut sujud. Harus benar-benar diletakkan. Kalau bau kan bisa agak geser dikit kan nggak apa-apa. Gerakan sedikit. Nah, tidak membatalkan sholat. Taib. Di sini Nabi SAW bersabda, "Idza sajadta." Ini dalilnya. Kalau kamu sujud, famakin jabhataka minal ardi. Ya, maka pastikan jabhah ini, yaitu apa tadi? Jidat ini benar-benar menempel di atas bumi. Wala tangkur nakra. Janganlah tangkur nakra itu seperti burung itu loh. Mematuk, tangkur nakra. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan ini disahihkan oleh beliau. Makanya di sini kata beliau, falau sajada ala jabinihi au anfihi. Kalau dia sujud di atas pipinya atau hanya dengan hidungnya saja, tidak ditempel ininya, ya. Au anfihi lam yakfi, tidak cukup. Au imamati, atau di atas imamahnya tebal misalnya, tidak tertempel sama sekali. Lam yakfi, tidak cukup. Au ala kummihi itu yaitu pakaian yang tadi di atas ini. Lam yakfi fi kulli dzalika intaharraka biharakatihi. Kalau ya tadi yang disebutkan, kain-kain yang disebutkan itu bergerak dengan gerakan dia. Maksudnya apa? Kain itu adalah kain yang dia pakai di badan. Gerak dengan gerakan kita kan berarti kita pakai kain itu. Tapi kalau seandainya di tempat sujud antum lapisi khusus ada kain lagi, nggak ada masalah. Yang masalah adalah kalau pakaian itu menempel, karena tadi perintah Nabi makin jabhataka, benar-benar letakkanlah jabahnya di atas bumi. Naam. Baik. Kemarin tadi kan cukup satu kali subhanallah ya. Kalau itu kalau kita baru satu kali subhanallah imamnya udah duduk, itu termasuk permainan nggak si imamnya itu? Gini, kalau ada kekurangan pada makmum, tapi imamnya dipastikan melaksanakan rukun itu dengan baik, nggak ada masalah. Kita ketinggalan, ya. Enggak, maksudnya imamnya terlalu cepat saat kita baru subhanallah dia langsung duduk. Apakah ada termasuk tumanina? Oh, sudah tumanina kan tadi batas minimal subhanallah 1 kali. Iya. Sama. Sujud, ruku sama. Tumanina itu ukurannya disebutkan para ulama minimal ucapan subhanallah 1 kali itu sudah. Tapi ya tadi dengan kepala benar-benar sudah diletakkan dan cukup mengucapkan subhanallah 1 kali itu sudah disebut tumanina minimal. Batas minimal tumanina. Nah, masuk itu antara termasuk ada tumaninahnya juga. I'tidal juga harus ada tumaninah. Yang saya maksud tadi i'tidal dan duduk di antara dua sujud, kalau kepanjangan ada pandangan ulama bahwasanya itu bisa membatalkan sholat karena dianggap ruknun qasirun, rukun yang singkat, ringkas, singkat, tidak boleh dipanjangkan. Kalau kita belum bisa baca imamnya langsung sujud lagi itu termasuk dapat tumanina. Iya, sudah dapat. Misalnya kita belum selesai, imam sudah ruku, ya, sudah sujud misalnya, ya nggak apa-apa, langsung sujud. Kita kan begini, Sir. Contoh aja deh. Gimana? Kita ini kan ya. Imam sambil berhamidah, kita belum baru tegak gini. Imam langsung udah ruku. Yo kita, iya harus tegak dulu, harus tegak dulu. Gitu kan ya. Imam tegak gitu kan. Duduk kata dulu sujud, ya tinggalan tuh. Maka kita baiknya ya tadi, kalau seandainya surat setelah Al-Fatihah, ya surat setelah Al-Fatihah yang antum baca, antum ada baca surat setelah Al-Fatihah, seandainya imam sudah ruku, ya sudah dipotong aja, karena membaca surat itu bukan
rukun. Al-Fatihahnya yang rukun. Kemudian antum ruku segera. Karena kebanyakan ada orang imam sudah ruku masih berdiri, pengen ngelengkapi bacaan suratnya. Ya jangan, karena surat itu bukan surat selain Al-Fatihah, bukan bagian dari rukun. Rukuklah bersama imam. Nah, tentu kasus per kasusnya ya nanti bisa berbeda hukumnya ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, lanjut ya. Wal julus Wal julusu baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Wa tuma'ninatu fih, dan tuma'ninah di dalam duduk di antara dua sujud. Ini juga termasuk dari rukun. Taib. Wal julusul akhir, dan juga duduk terakhir. Wat tasyahhudu fihi, dan tasyahud, bacaan tasyahud ini juga rukun. Ya kemarin kita sudah sampaikan rukun itu ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun yang ucapan, ada rukun perbuatan. Rukun ucapan ya sedikit, takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar di takbir pertama. Kemudian termasuk juga bacaan tasyahud akhir, at-tahiyatulillah. Kemudian salawat di julus terakhir. Salawat kepada Nabi saja, salawat kepada keluarga Nabi bukan rukun. Kemudian salam, itu adalah rukun ucapan. Artinya tidak boleh tidak kita lakukan, harus kita. Al-Fatihah, lupa ya, Al-Fatihah juga. Dalam mazhab Syafi'i, Al-Fatihah juga termasuk rukun qauli. Nah, kalau kita perhatikan di sini, disebutkan enggak tahiyat pertama? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Adanya tahiyat akhir. Memang tahiyat pertama untuk sholat yang punya dua tahiyat, itu tahiyat pertama bukan rukun. Itu sunnah muakkadah. Jadi sekiranya kita lupa tasyahud pertama dan sudah berdiri tegak masuk kepada rakaat yang ketiga, ya, maka tidak boleh duduk lagi. Tidak boleh duduk kembali. Kalau kita duduk kembali dan kita tahu itu dilarang, maka itu membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena dia menambah rukun baru. Karena dia sudah masuk rukun, kemudian dia duduk. Dia menganggap berarti tasyahud pertama itu sebagai rukun. Padahal tasyahud pertama bukan rukun. Dia menambah rukun baru dalam sholat, dan itu membatalkan sholat kalau dilakukan secara sengaja. Kecuali dia nggak tahu hukumnya. Maka di sini ada beberapa gambaran. Misalnya gini. Imam lupa, nanti akan disebutkan dalam bab sunnah-sunnahnya. Imam lupa untuk tahiyat pertama, dia langsung berdiri. Otomatis jamaah akan subhanallah. Kan? Kalau imam tahu, dia akan tetap berdiri. Karena dia sudah masuk kepada rukun yang lain. Tidak mungkin dia mendatangi sunnah padahal sudah masuk rukun yang lain. Seandainya imam memutuskan untuk duduk lagi untuk tasyahud pertama atau tahiyat pertama, bagaimana sikap kita sebagai makmum? Paham nggak? Misalnya tadi seharusnya duduk tahiyat, imam berdiri. Subhanallah, imam duduk lagi. Kita sudah ikut berdiri, tapi imam malah duduk. Boleh nggak kita duduk sebagai makmum mengikuti imam? Kita sudah ikut berdiri juga sama imam, terus imamnya memilih duduk. Apakah kita boleh duduk? Baik, di sini kita tidak boleh mengikuti imam, karena imam pasti nggak tahu hukum itu. Pasti imam tidak mengetahui. Seandainya imam tahu, dia nggak mungkin duduk, karena konsekuensinya batal sholat. Tapi karena kita meyakini itu tidak boleh dilakukan, kita nggak boleh duduk. Kita nggak boleh duduk. Beda kasusnya, ini kasus yang kedua. Ketika tahiyat pertama, imam mungkin mengucapkannya setelah sujud, takbirnya panjang. Allahu Akbar. Kita tertipu suaranya. Kemudian kita berdiri. Baik, imam duduk sesuai. Baik, kita ikut duduk atau tetap berdiri? Gimana? Ini kasus ini terjadi nih.
Nah, dalam hal ini kita boleh duduk karena imam dalam posisi benar. Dan imam menanggung kesalahan kita, makmum. Imam itu menanggung kesalahan makmum. Nah, tapi kalau kita dalam posisi yang pertama tadi, imam berdiri, kita sudah berdiri. Kemudian imam duduk, kita tidak boleh ikut tetap berdiri saja, nunggu imam berdiri. Ya, baca apa kayak terserah gitu. Nungguin dia berdiri. Kenapa? Karena kalau kita ikut duduk, padahal kita tahu imam nggak boleh melakukan itu, maka itu mempengaruhi sholat kita. Sholat kita bisa batal karena meyakini sholat imam batal. Walaupun imam di kondisi itu dia kan nggak tahu itu tidak membatalkan sholat. Karena dia nggak tahu kalau itu ternyata tidak boleh. Dan ini bukan hanya mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad juga, dan setahu saya mazhab Imam Malik juga mengatakan hal yang sama. Enggak mufaraqah, tungguin. Nah, ini kalau misalnya ini misalnya sholat maghrib nih, rakaat kedua, kalau berdiri, ketika apa yang kita lakukan, apa mengucapkan subhanallah, apa ngikutin imam? Subhanallah untuk memberitahu bahwasanya dia salah. Tapi imam apakah harus duduk? Enggak. Jadi imam tahu, oh ternyata saya salah. Berarti ini sekarang rakaat ketiga. Tapi kalau nggak diingatkan, dia kan nggak tahu, dia mikirnya rakaat kedua, tetap subhanallah. Tapi dia nggak boleh duduk. Kalau posisi diri, kalau posisinya belum tegak, boleh. Kalau belum tegak, berarti dia belum masuk kepada rukun selanjutnya. Rukun selanjutnya itu dihasilkan kalau dia sudah berdiri tegak. Begini, masih begini? Baik. Belum, ya boleh. Ya, karena itu belum disebut berdiri. Sampai dia berdiri tegak. Kalau sudah berdiri tegak, berarti dia sudah masuk kepada rukun, yaitu berdiri di rakaat ketiga. Ini udah sampai selesai lah kan. Allahu Akbar. Nah, itu berarti udah berdiri namanya, Pak. Ya, posisi. Karena takbir itu bisa bareng, bisa duluan, bisa akhiran kan kalau takbir itu ya. Misalnya Allahu Akbar, kemudian dia baru berdiri, ingat, langsung duduk. Boleh, baru segini ya. Atau baru segini, dia belum berdiri tegak. Kalau sudah berdiri tegak, makmum gimana? Tetap subhanallah, supaya mengingatkan. Nah, tapi jangan duduk. Tapi kebanyakan Terus subhanallah semakin ribut, ya aja, berdiri aja. Karena kita meyakini, kita sudah tahu kalau duduk batal. Jangan duduk. kebanyakan imam itu duduk lagi. Nah, belum tahu. Itu belum tahu. Nah, baik, sujud sahwi nanti akan ada pembahasannya. Sujud sahwi itu dilakukan baik karena kita lupa melakukan satu rukun, kita tetap mendatanginya, dan disunahkan sujud sahwi di akhir. Misalnya gini, di rakaat pertama kita belum sujud kedua, kan sujud 2 kali ya. Di rakaat kedua kita berdiri, saat kita sedang sujud ingat, tadi rakaat pertama saya belum sujud, saya baru sujud sekali kayaknya, atau ragu. Kalau ragu kan berarti dianggap baru 1 kali. Ya sudah, berarti rakaat kedua ini dianggap rakaat pertama. Rakaat kedua dianggap rakaat pertama karena di rakaat pertama tadi dia lupa belum sujud yang kedua, atau dia ragu sudah sujud yang kedua atau belum. Maka rakaat kedua dianggap rakaat pertama. Dia enggak tahiyat, dia berdiri lagi. Paham ya? Nah, misalnya contoh kayak gini. Ya, maka setelah dia membaca tahiyat, sebelum salam dia sujud sahwi. Disunnahkan. Sunnah, bukan wajib. Disunnahkan untuk sujud sahwi. Atau dia meninggalkan, dalam mazhab Syafi'i, meninggalkan sunnah-sunnah yang muakkadah. Nanti sunnah muakkadah apa saja nanti ada pembahasannya setelah ini. Ya, itu juga dianjurkan sujud sahwi. Tapi ini anjuran, termasuk tadi meninggalkan tahiyat pertama, itu kan sunnah muakkadah. Jadi kalau meninggalkan sunnah muakkadah, sengaja atau tidak sengaja, dianjurkan sujud sahwi. Dianjurkan sujud sahwi. Nah, berarti kalau kita mengikuti imam yang salah, berarti kita harus ada niat munfarid ya sendiri. Enggak ada niat. Tungguin aja imam sampai bangun. Ya. Ini pendapat
walaupun di sini ada khilaf, tapi ini pendapat yang banyak dikuatkan para ulama. Dalam kondisi yang pertama tadi, dia tetap berdiri, jangan duduk lagi. Walaupun imamnya duduk, karena imam nggak tahu, kita tahu. Tapi tunggu dia berdiri. Tapi kalau sebagian jemaahnya ada yang ngikutin imam gimana? Kan nggak tahu. Kalau nggak tahu itu tidak batal dalam bab ini. Kalau tidak tahu tidak batal, tapi harus dikasih tahu. Harusnya tahu ya. Hah? Pak imam tuh tahu kalau kelas itu gitu. Ya, kan imam kan standarisasinya di sini bukan melalui proses yang ini kan. Siapa aja di sini boleh maju kan gitu kan. Ya, udah di tempat saya. Oh iya. Kayak gitu, Ustaz. Iya, berarti kan nggak tahu. Kalau nggak tahu itu tidak masalah. Tapi diingatkan. Karena tadi perhatikanlah, rukun di sini tidak disebutkan tahiyat pertama, karena tahiyat pertama memang bukan rukun dan itu berlandaskan hadis Nabi. Nabi SAW itu pernah lupa tahiyat pertama, ya, dan Nabi menutupnya dengan sujud sahwi tanpa mendatanginya, tanpa mendatangi tahiyat pertama. Berarti ini menunjukkan bahwasanya tahiyat pertama bukan rukun. Seandainya rukun, pasti Nabi datangi. Nah, nanti ada pembahasan khusus itu dalam pembahasan hal-hal yang ditinggalkan dalam sholat, konsekuensinya bagaimana. Kalau yang ditinggalkan rukun gimana, kalau yang ditinggalkan sunnah muakkadah gimana, kalau yang ditinggalkan sunnah yang bukan muakkadah gimana. Ini nanti ada pembahasannya. Nah, sudah azan? Baik, azan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit lagi. Kita selesaikan insya Allah rukun ini ya. Baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya, wal julusul akhir, dan duduk terakhir adalah rukun. Wa tasyahhudu fihi, dan ucapan tasyahud di dalamnya, dalam julus yang terakhir. Wassalatu ala nabi, dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalamnya. Baik. Minimal tahiyat seperti yang diajarkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Daruqutni dan Baihaqi dengan sanad yang baik, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna naqulu, kami dahulu mengucapkan tasyahud itu sebelum diwajibkan kepada kami tasyahud dan salam kepada tasyahud, yakni kami mengucapkan assalamu ala Allah, assalamu ala fulan dulu, begitu sebelum diwajibkan. Yang diwajibkan adalah saat Nabi mengatakan qulu, kalau kalian bertasyahud ucapkanlah at-tahiyatu lillah ila akhirih, sampai akhirnya. Maka di sini lafaz Abdullah bin Mas'ud, dahulu kami mengucapkan sebelum diwajibkan tasyahud, berarti tasyahud hukumnya wajib. At-tahiyatul mubarakatu, shalawatu thayyibatu lillah boleh, atau at-tahiyatu lillah, salatu wassalawatu watthayyibah, assalamu alayka atau salamun alayka. Nah, ini ada beberapa lafaz dalam tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian juga sholawat di dalam tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada keluarga Nabi. Ini sunnah, bukan rukun. Yang rukun adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ini rukun, harus dibaca. Taib, kalau dibaca, dan inilah yang datang dari hadis Ka'ab bin Ujrah, ya, ketika Nabi ditanya bagaimana cara berselawat kepada engkau, Nabi menjawab, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, bagaimana kalau dibaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, di sini mungkin dulu pernah kita jelaskan, penambahan Sayyidina ini terjadi perbedaan pendapat ulama dan perbedaan pendapat yang sifatnya rahmah. Ya, masing-masing ada yang menguatkan. Yang mengatakan Sayyidina lebih utama, mereka memandang, ya, sulukul adab muqaddamun ala imtithalil amri. Itu kaidahnya. Yani
menempuh jalan adab lebih diutamakan daripada menjalankan perintah. Mereka berdalil dengan kisah Ali bin Abi Thalib ketika diperintah Nabi untuk menghapus Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah, Sulh Hudaybiyah. Ketika itu orang-orang Quraisy ya minta dibuat surat perjanjian, Ali disuruh menulis. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menulis dari Muhammad Rasulullah. Orang-orang Quraisy protes. Loh, kami nggak meyakini Anda Rasulullah. Hapus itu Rasulullahnya. Muhammad saja. Nabi mengatakan kepada Ali, wahai Ali, hapus itu Rasulullah. Ali nggak mau. Enggak ya Rasulullah, engkau Rasulullah. Hapus Ali nggak apa-apa. Akhirnya Nabi ngapus sendiri. Berarti di sini Ali bin Abi Thalib lebih mendahulukan perintah Nabi atau lebih mendahulukan adab? Adab. Ya, dengan tidak mau mengikuti perintah Nabi untuk menghapus. Dan ini banyak kasus yang lain juga seperti itu. Sedangkan berarti mengikuti pendapat ini berarti lebih utama menggunakan sayyidina. Tetapi ada yang berpendapat juga enggak, imtithalul amri muqaddam. Menjalankan perintah itu lebih utama daripada adab. Sesuai dengan perintah saja. Nabi ketika ditanya bagaimana kami bersalawat kepadamu, Nabi menjawab Allahumma sholli ala, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, maka di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, baik mazhab Syafi'i ataupun mazhab yang lain. Ya, ini adalah kaidah yang masyhur, mana yang lebih utama? Sulukul adab, berjalan di atas adab tapi mengabaikan perintah, atau menjalankan perintah tapi adab terabaikan. Nah, ini perbedaan pendapat. Tidak sampai derajatnya kepada masail yang dianggap bid'ah. Thayyib. Maka ini selawat kepada Nabi SAW merupakan juga rukun. Yang terakhir adalah at-taslimatul ula, salam pertama. Nah, belum terakhir ya, atau sebelum terakhir di sini, salam pertama. Salam pertama yang dimaksud di sini, ini saya ingatkan lagi, bukan sekedar toleh, ya. Bukan menutup sholat itu cuma begini, enggak. Yang menjadi penutup sholat itu adalah ucapan salam. Salam itu bukan cuma begini, ya, ucapkan assalamualaikum. Karena tengok kanan, tengok kiri ini bukan hanya lah, ini nanti dikategorikan sebagai sunnah. Nanti dibaca dalam bab sunnah akan disebutkan sunnah dalam salam adalah menghadap kanan, menghadap kiri. Seandainya dia memutus sholatnya dengan ucapan assalamualaikum warahmatullah tanpa toleh kanan toleh kiri, dia sudah melaksanakan yang rukun. Tapi lebih utama, lebih sempurna kalau dia hadap kanan dan menghadap kiri. Ini sering kita dapati salam hanya ya, betul nggak? Jangan diulangi ya, karena jelas hadisnya Nabi SAW, miftahus sholah takbir, kunci permulaan sholat itu takbir. Takbir itu bukan angkat tangan, takbir itu ucapan Allahu Akbar. Dan penutupnya adalah salam. Salam itu bukan telang, ini ngapain gini-gini, geleng-geleng, ini kan juga harus diucapkan assalamualaikum. Minimal apa? Assalamualaikum saja. Ya. Kalau mau assalamualaikum warahmatullah, ya, itu lebih baik. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi minimalnya assalamualaikum. Ya. Karena miftahu takbir, kuncinya adalah takbir, penutupnya adalah salam. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Kemudian wa niyatul khuruji minas shalah, dan niat keluar dari salat. Nah, ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab ini bukan termasuk rukun. Karena dengan salam pasti sudah niat keluar dari salat tanpa harus menghadirkan niat keluar dari salat. Salam itu sudah penutup salat. Nah, barakallahu fikum, inilah pembahasan berkaitan dengan rukun. Ya, semoga bisa difahami dengan baik. Nanti pembahasan selanjutnya adalah tentang sunnah-sunnah berkaitan dengan sholat. Nah, ada pertanyaan silahkan. Itu kalau
jadi imam yang pertama kalau jadi imam itu beri salam terakhir, beri salam itu dua-duanya dikeraskan apa yang kanan doang dikeraskan? Kadang-kadang yang ke kirinya nggak dikeraskan di imam. Baik. Yang gini, yang rukun adalah yang pertama. Sudah, itu yang rukun yang pertama. Mau yang ke kirinya pelan atau dikeraskan, ya, al-amru fihi sa'ah, ini perkara yang mudah, ya. Tapi yang lebih baik dikeraskan. Kenapa pelan-pelan? Ya. Balik lagi ke itu, kalau itu setelah itu tangan itu di tangan itu di. Baik, masalah posisi tangan ini nanti masuknya kepada sunnah. Ya, di manakah posisinya? Apakah kembali seperti saat sebelumnya, sebelum sholat, atau saat sebelum ruku? Ya, ini kembali lagi di sini. Ini seperti yang saya sebutkan dulu, sunnah sholat itu sebagian Ibnu Huzaimah sepertinya menyebutkan itu sampai 600 sunnah. Maka di sini ada potensi perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan seperti misalnya takbir itu kan Allahu Akbar. Sedekapnya ini nanti ada cara-caranya, ada yang begini. Ada yang begini. Ada yang di bawah perut. Ya, ada yang di atas perut. Ya, ada yang lurus saja. Ini mazhab Imam Malik. Bahkan Imam Malik mengatakan lebih utama tangannya lurus. Kenapa? Karena mereka mengatakan itu lebih ad'alil khusyuk, karena itu lebih menunjukkan kekhusyuan, ketenangan. Ya. Tapi ala kulli hal, jumhur ulama mengatakan tetap bersedekap. Tapi seandainya sholat tidak bersedekap sekalipun, itu tetap disebut sah karena dia mendatangi rukunnya. Selama dia tidak meremehkan sunnah, itu aja. Dia tidak melakukan dengan meremehkan, itu beda. Tidak melakukan sunnah nggak masalah, tapi ketika orang meremehkan, itu malah bisa jadi dia boleh dipaksa suruh melakukan. Kalau dia meremehkan dalam arti menganggap remeh sunnah itu, nggak penting ya, misalnya gitu. Oh, dia wajib. Kalau itu jamaah satu kampung menolak sunnahnya sholat qabla duhur misalnya, itu boleh diperangi. Boleh diperangi karena mereka mengingkari sunnah yang sudah jelas. Dia mengingkari disunnahkannya sholat qabla duhur, tapi rame-rame satu kampung, itu boleh diperangi sampai mereka disuruh melaksanakan sholat qobliyah duhur walaupun hukumnya sunnah. Tapi kalau dia meremehkan, beda hukumnya. Tidak melakukan dengan meremehkan itu beda. Nah, karena sholat itu kan takbir yang pertama kan takbir. Nah, apakah Rasulullah pernah melakukan Allahu Akbar nggak takbir gimana? Enggak, itu konsekuensi dari hadis Nabi. Konsekuensi dari hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan miftahus sholat takbir. Kuncinya sholat itu takbir. Kalimat takbir itu kan ada makna yang difahami orang Arab. Iya, saya paham. Nah, mungkin kita akan mengkritik pendapat Imam Malik ya, karena itu mazhab Syafi'i nggak mengatakan itu. Ya, tapi apakah pendapat Imam Malik ini dikatakan tidak sah sholatnya? Enggak, karena kan yang menjadi nas wahyu utamanya adalah ucapan Nabi. Nabi mengatakan kunci sholat adalah takbir. Maka takbir itu punya makna. Takbir itu maknanya adalah ucapan Allah Akbar. Maka nanti akan ada pembahasan batasan minimal. Ini kita perlu membahas batas minimal, batas maksimal. Fungsinya apa? Kalau maksimal jelas kita mengacu kepada hadis Nabi, shallu kama ra'aitumuni, sholatlah kalian seperti aku sholat. Itu acuannya. Maka semakin sempurna keserupaan kita dengan cara Nabi, itu yang paling utama. Kita tidak mengingkari, tapi batasan minimal, ya, minimalnya seberapa supaya kan masyarakat itu kan banyak, ada yang semangat, ada yang malas, tapi jangan sampai dia mengingkari, jangan sampai dia meninggalkan kewajiban. Nah, Allahu Akbar nggak usah. Kan yang saya tahu kan dalam buku sifat sholat kalau saya Albani, Nabi Allahu Akbar takbir segini, ada yang sejajar telinga kan, nah itu satu paket atau gimana? Enggak sepaket. Ya, itu batas minimalnya adalah ucapan takbir. Sekiranya tidak mengangkat sekalipun itu tidak membatalkan sholat, karena hadis itu saling melengkapi. Ketika Nabi mengatakan miftahus sholat takbir, kunci sholat adalah takbir. Kemudian ada cara Nabi mengangkat tangan ketika takbir. Kan dikumpulkan. Ini yang paling inti yang mana? Apakah yang ini, hadis yang ini, atau hadis yang ini? Kan seolah-olah ini kayak seperti bertentangan. Seolah-olah bertentangan. Seolah-olah ya. Tapi kita nggak boleh mengatakan hadis itu saling
bertentangan sholat. Maka ini difahami ini yang rukun, ucapan takbir, mengangkat tangannya itu sunnah. Begitu cara memahaminya. Nah, tadi Pak, ini Pak Yatan dulu, gimana? Nah. Ini kan di lama kasus di sini. Ini Gimana nih di sini? iya di sini. Berdua tuh saya sebagai imam ya. Nah, itu posisi mestinya tahiyat akhir. Cuman saya lupa Berdiri. Mengingatkan kan. Apakah kita duduk atau melanjutkan? Kalau melanjutkan, antum mau rakaat keberapa itu? Iya. Sebentar. Sebentar. Antum kalau berdiri lagi mau rakaat berapa itu? Hah? Rakaat 5. Ya nggak boleh lah, rakaat kelima antum menambah sholat. Kalau antum meyakini boleh melakukan, bahaya itu kan. Nggak boleh. Itu kan kalau sih maksudnya itu kan karena emang saya lupa kan. Tuh, jadi Iya, terus antum melanjutkan berdiri. enggak. Oh iya benar gitu. Kalau yang ini sudah masuk rukun, rakaat ketiga tuh rukun nggak? Masih dalam sholat maghrib, rakaat ketiga rukun nggak? Kalau seandainya dalam sholat isya, rakaat kelima tuh rukun nggak? Wah bukan rukun ya, itu nggak ada yang bertabrakan itu harus duduk. Kalau antum memaksa berdiri batal malah, karena harus duduk. Nah, rakaat kelima. Kalau tadi kita sampaikan kan bentrokan antara sunnah muakkadah atau rukun, otomatis nggak boleh. Kalau kita menganggap harus duduk, berarti kita menganggap duduk tahiyat pertama itu sebagai rukun. Berarti kita menambah rukun dalam sholat, karena itu tidak dianggap karena Nabi pernah lupa dan Nabi melanjutkan, tidak duduk dan ditutup dengan sujud sahwi. Gitu. Jadi kita meyakini sesuatu yang rukun padahal dia bukan rukun. Jadi seolah menambah rukun dalam sholat. Nah, ini dulu tadi. Kaidah tadi yang kalau lama mengatakan bahwa yang memperbolehkan saya tidak, itu kaidahnya. Kaidahnya mau ditulis ini. Nah, mana yang didahulukan? Sulukul adabi au imtithalul amr. Mana yang lebih dahulukan? Antara berjalan di atas adab, berjalan di atas adab atau melaksanakan perintah. Ada yang mengatakan lebih dahulukan melaksanakan perintah, ada yang mengatakan lebih utama mengedepankan adab. Contohnya seperti yang mengatakan lebih dahulu adab, contohnya Ali yang disuruh menghapus nama Rasulullah dan dia nggak mau. Berarti kan melanggar perintah Nabi, disuruh ngapus tapi Ali nggak mau. Nah, ini landasan yang mengatakan demikian. Yang mengatakan enggak, bahkan dalam madzhab Syafi'i itu khilaf yang sangat masyhur. Ya, termasuk Khatib Asy-Syirbini, beliau mengatakan enggak, lebih utama sesuai dengan perintah Nabi gimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Imam Ar-Ramli dan Ibnu Hajar Haytami mengatakan enggak, lebih utama Sayyidina. Karena lebih utama mendahulukan adab kepada Rasulullah daripada imtithalul amr, mengikuti perintah. Dan Nabi sendiri mengatakan ana sayyidu waladi bani Adam, saya adalah tuannya anak cucu Adam. Nabi menyebut dirinya sebagai sayyid. Nah. Baik. Sudah tertulis? Alhamdulillah. Imtithalul amri. Imtithalul amr. Ainal muqaddam, kalau bahasa lengkapnya ainal muqaddam baina imtithalil amr au sulukil adab. Mana yang lebih dahulukan? Nah. Siapa? Sedikit lagi ya. Sunnah sholat kan banyak, Ustaz. Nah. Mungkin tahun 80-an nggak terlalu kelihatan ya. Kalau sekarang ini kan banyak. Contohnya tahiyat-tahiyat kan banyak perbedaan tuh. Duduk tahiyat akhir. Bukan sholat subuh, Ustaz ya. Ada sholat subuh. Ada yang tawaruk, ada yang tidak tawaruk. Ada yang duduk dua antara sujud, ada yang begini aja, Ustaz. Ini kan ya. Itu maksud saya yang duduk tahiyat akhir sholat subuh tuh abdulnya di tawaruk apa gini aja, apa? Iq'a itu nggak boleh di tahiyat. Oh gitu.
Nah, ini yang banyak disalahi. Ika itu boleh duduk di antara dua sujud, tapi dalam tahiyat nggak boleh. Nggak tahu dari mana itu. Yang tetap tahiyat pakai ika. Ika itu ya duduk di atas tumit, ya dengan menegakkan itu ya. Baik, kalau dalam mazhab Syafi'i, ya tawarruk itu adalah duduk yang setelahnya salam. Duduk yang setelahnya salam itu tawarruk. Tawarruk itu yang dengan mengeluarkan kaki ya. Tawarruk, duduk terakhir. Ini namanya tawarruk. Ini untuk duduk yang setelahnya salam. Baik kita menjadi makmum. Kok setelah duduk kita nggak salam, duduknya berarti iftirash. Misalnya kita telat, imam tawarruk, maka kita tidak duduk tawarruk. Kita iftirash karena kita masih menambah rakaat. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i. Ya. Bahkan dalam sujud sahwi. Kan sujud sahwi itu kan kita tahiyat terakhir. Tapi habis itu langsung salam atau sujud dulu 2 rakaat. Berarti duduknya iftirash. Walaupun di tahiyat terakhir. Karena setelah itu masih duduk lagi untuk salam. Masih sujud lagi 2 kali kemudian duduk untuk salam. Maka duduk tawarruknya di mana? Ketika mau salam. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain, Ahnaf sepertinya itu duduknya iftirash semua. Semuanya begini. Semuanya tidak ada tawarruk. Semuanya iftirash seperti duduk yang pertama. Gini semua, mau salam, mau apa, gini semua. Ya ini semua adalah ta'adudur riwayah karena banyak riwayat yang menjelaskan tentang duduknya Nabi. Bahkan ada yang membawakan riwayat duduknya begini. Maafkan ya. Jadi dia bukan keluar di bawah, di atas. Di atas. Tapi ini pendapat yang marjuh lah, tidak dipegang banyak para ulama. Begitu ya. Yang saya lihat itu yang iftirash itu kalau yang sholatnya 2 rakaat. Itu mazhab Imam Ahmad. Kalau yang rakaatnya 2 kali. Ini masing-masing ada dalil. Ya, ikhtilaf di sini ikhtilaf rahmah. Tidak bisa dipaksakan mana yang benar. Bukan mana yang benar, mana yang salah. Enggak bisa dipastikan mana yang salah. Afdal dalam mazhab Syafi'i mau gini, mazhab Syafi'i sekarang duduk itu rukun apa enggak? Duduk kan rukun, tapi cara duduknya rukun apa enggak? Tidak. Jadi seandainya duduknya iftirash semua, enggak membatalkan sholat. Tawarruk semua dalam mazhab Syafi'i enggak membatalkan sholat, tapi yang utama yang mengikuti sunnah dianggap mengikuti sunnah oleh mazhab Syafi'i, duduk yang setelahnya salam itu tawarruk, duduk yang tidak setelahnya salam itu iftirash. Ya. Dalam mazhab Imam Ahmad duduk yang 2 itu iftirash, mau setelahnya salam atau tidak. Lebih dari 2 tawarruk. Nah. Terakhir, aduh, ya. Bacaan salat itu apa harus benar-benar keluar ucapan kita atau itu benar-benar diri? Taib. Menggerakkan bibir yusmi'u nafsah. Dia mendengar yang bisa mendengar dirinya. Ya, itu aja. Tidak harus sampai suara keras-keras, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia mendengarkan dirinya, bukan orang lain. Sebelahnya. Ya, orang sebelahnya mungkin dengar ya desas-desus, tapi kalau sampai keberisikan ya ini tidak utama. Karena mengganggu orang lain. Tapi tetap harus namanya ucapan tuh harus digerakkan. Nah. Baik, cukup ya. Sudah 7:30. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Aktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.